Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mengenai presentasi dasar-dasar manajemen yang dimana tema yang kami ambil yaitu mengenai analisis implementasi pengawasan cukai hasil tembakau di Provinsi Lampung. Studi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Dita Pratiwi, SPMSI. Anggota anggota pada kelompok ini yaitu yang pertama Anjeli Susela, Cindy Nuritasari, Nurita Artaulisi Barani, dan saya sendiri, Terita Nabila. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anjeli Susela. Kepada Anjeli Susela, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengawasan cukai hasil tembakau di Provinsi Lampung berdasarkan pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengawasan, perlu diketahui bahwa pengawasan adalah proses meninjau kembali dan menilai hasil kerja untuk menjamin agar rencana-rencana dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, peningkatan kerja pengawasan peredaran rokok ilegal di satu sisi menunjukkan besarnya pasar konsumsi rokok di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Besarnya pasar konsumsi rokok ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pengendalian terhadap peredaran suatu barang harus dilakukan secara efektif. Terlebih, barang tersebut merupakan barang yang secara khusus ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai seperti peredaran rokok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Nurlitasari. Kepada Cindy, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan negara tidak dirugikan dari peredaran rokok ilegal tersebut. Yang pertama dengan cara pengawasan langsung. Dalam pelaksanaan, peran dan tugas pengawasan di instansi pemerintahan sebenarnya dapat diposisikan sebagai upaya penjamin mutu yang diimbangi dengan peningkatan mutu. Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktural pada suatu instansi dan pendekatannya bersifat top-down. Sementara, peningkatan mutu terkait dengan pemberdayaan anggota atau organisasi untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pekerjaan yang baik. Keberhasilan pengawasan terutama terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilihat dari hasil survei tentang tingkat peredaran rokok ilegal baik yang dilakukan oleh pihak internal Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat atau yang sering disingkat dengan DJBC. Berikut adalah hasil penelitian DJBC. Pada tahun 2017 terdapat 3,87%, pada tahun 2018 terjadinya penurunan yaitu sebesar 2,67%, dan pada tahun 2019 hanya 1,67% peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurita Artaulisi Barani. Kepada Nurita, saya persilakan. Dalam peningkatan pengawasan terutama peredaran rokok ilegal, memerlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak sedikit. Dengan kondisi saat ini, di mana wilayah pengawasan yang luas, namun dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana pengawasan yang terbatas dirasa sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh ke wilayah-wilayah. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, DJBC, Sumatera Bagian Barat, membuat sistem pengawasan berbasis aplikasi, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Peredaran dan Distribusi Barang Kena Cukai Ilegal, SIPUTRI. 2. Pengawasan tidak langsung. Ada dua kelompok objek pengawasan kena cukai, yaitu pengawasan pada jalur distribusi dan jalur pemasaran. Pengawasan pada jalur distribusi meliputi pengawasan terhadap modal transportasi yang digunakan untuk mengangkut BKC ilegal, seperti truk angkutan, bus, AKAP, jasa ekspedisi, dan sarana pengangkut lainnya, serta pengawasan terhadap jalur perlintasan darat yang digunakan dalam distribusi barang kena cukai ilegal seperti jalur perlintasan pelabuhan dan jalur perlintasan darat antar provinsi. Pengelompokan berdasarkan objek pengawasan dilakukan di titik-titik daerah yang rawan peredaran, sehingga dengan adanya pengelompokan objek pengawasan dapat memudahkan pengawasan terhadap BKC ilegal.
Materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Talita Nabila. Wilayah pengawasan pada Kanwil Diklorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat atau DJBC Sumatera Bagian Barat meliputi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, dengan masing-masing wilayah luasnya yaitu kurang lebih 4.297 km persegi, 19.919 km persegi, dan kurang lebih 35.376 km persegi. Jenis pelanggaran cukai antara lain tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi atau peruntukannya. Adapun tidak lanjut, penanganan perkara dari pelanggaran tersebut adalah penyelesaian menurut SE-03-BC-2017 terhadap jenis pelanggaran pita cukai, salah personalisasi, sanksi administrasi terhadap jenis pelanggaran pita cukai, salah peruntukan, dan penetapan barang sebagai BDN atau BMN. Terhadap jenis pelanggaran dengan pelaku tidak dikenai tindak pidana. Tidak lanjut penanganan perkara wajib dilakukan secara maksimal dan masif sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai dan memutus mata rantai distribusi rokok ilegal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dalam pengawasan cukai hasil tembakau yaitu 1. Terus disosialisasikan sehingga tingkat kepatuhan entitas penjual rokok meningkat. 2. Terjadinya perkembangan pertumbuhan IKM rokok. 3. Dukungan dari pemerintah daerah. 4. Adanya kebijakan pemerintah tentang IKM. 5. Mengupayakan. 6. Tidak lanjut penanganan perkara pelanggaran di bidang cukai dilakukan secara masif dan komprehensif guna memberikan efek jera. Sekian hasil presentasi kami. Atas kesalahan kata atau perbuatan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.